Pemirsa Dewata TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Profesor Dasi untuk menanyakan beliau lebih lanjut mengenai konsep nyeraki tadi. Ya. Apakah memang nyeraki itu hanyalah khayalan dari Profesor Dasi, karena itu artikel yang dibuat di sini adalah makalah yang disusun untuk Profesor Ngurah Bagus almarhum. Saya menduga itu hanya akal-akalan dia untuk sekedar lulus, padahal memang tidak ada realitasnya seperti itu. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan? Kalau saya membuat tugas itu kan untuk masa udah lulus ya. Tapi gini man, konsep nyeraki yang lebih makro untuk Bali lagi terintegrated man. Ini saya jelaskan, bukan nyeraki seperti yang tadi saya katakan yang mikro di bentuk pasar itu. Yang nyeraki dalam bentuk Bali ini adalah bagaimana kabupaten yang mempunyai potensi tidak latah. Jadi yang misalnya Tabanan adalah lumbungnya padi dominan, Karangasem Salak, Jemberana kerbau, Buleleng adalah sapi, Kelungkung juga sapi ada. Itu artinya nyeraki itu adalah semua kekuatannya terkotak-kotak menjadi satu gitu, sehingga semua punya keunggulan. Ini yang disebut sebentar, jika itu 20-30 tahun yang lalu mungkin benar. Berarti terlambat kalau emang itu mau dilaksanakan sekarang. Bisa jadi terlambat. Bisa jadi Tabanan kalau emang Anda punya data mungkin sudah mengimpor beras dari tempat lain. Bisa jadi begitu. Itulah makanya pikiran saya walaupun terlambat nih saya ingin sajikan begitu sehingga orang tidak latah. Misalnya Bali Selatan karena pariwisata dan perdagangan. Jangan ujuk-ujuk utara juga ikut yang intinya apa? Harus membangun infrastruktur. Kalau tidak ada infrastruktur, siapa mau ke sana? Karangasem misalnya maksa-maksa, artinya keunggulannya diabaikan, justru latah mengikuti yang lain. Coba konsep nyeraki. Di sini adalah ada bawang, di sini ada jahe, di sini ada tabio, di sini ada cekoh. Itu artinya bahwa terkotak itulah kekuatan gitu loh. Di sana kita ambil makronya. Kalau Jemberana karena kerbaunya, kenapa enggak pabrik kerbau ada di Jemberana, pengolahan kerbau misalnya. Dibangun benar-benar settle di sana gitu loh misalnya. Di Tabanan adalah memang lumbungnya beras, bagaimana beras menjadi dominasi, menjadi ikon di sana itu misalnya. Sehingga Bali secara umum ini menjadi adalah nyeraki gitu loh. Lalu pertanian. Memang ada kesan optimistik nih dalam konsep itu, tetapi terlambat sudah. Mungkin ya, kalau terlambat seharusnya 30 tahun yang lalu boleh jadi masih bisa. Kalau Man punya tesa begitu, saya juga sedikit sepakat begitu bahwa kita terlambat karena Bali ini kecil, sudah terlangsung, sekarang sudah terkoyak-koyak. Salak sudah dikalahkan oleh Salak Pondok. Salak sudah dikalahkan, mungkin sekarang sapi kita juga banyak di luar sekarang berkembang kan begitu ya, bukan lagi di Bali kan, sapi Bali hanya nama saja ya nggak, ya benar katanya, mungkin kerbau Jemberana juga akan begitu, mungkin sapi Gerumbungan juga di Buleleng akan menjadi sebuah nama saja. Buleleng yang merupakan sumber buah sudah dikalahkan oleh buah dari impor, buah luar negeri. Bali. Ini benar, tapi inilah sebuah pemikiran yang membeli jeruk Bali aja kita harus dari luar Bali kan, lucu kan, bisa jadi begitu. Singaraya dulu karena jeruknya. Jeruk Bali yang gede-gede itu, jeruk gede itu. Sekarang sudah tidak ada. Kita harus membeli di luar Bali. Nah, inilah tantangan membeli kita. Sapi Bali mungkin harus. Inilah tantangan kita kalau tidak kita sadar dengan potensi kita, bahwa kita merasa kuat aja padahal apa sebenarnya? Saya teringat dengan suatu pendapat, barangkali saya lupa siapa, di mana masyarakat yang lebih mengutamakan berorientasi kepada ritual, di situ ada kegagalan dan kebohongan. Apakah karena memang kita terlalu banyak orientasi ke ritual, ke agama terutama, sehingga yang lain-lain terlupakan? Bagaimana Anda melihat itu, Profesor? Saya rasa persoalan ritual mungkin berbeda dengan kegagalan di tempat lain. Karena persoalan ritual di Bali ini memberikan share, ada multiplier effect-nya. Misalnya orang membuat upacara, ada butuh apa-apa, terjadi ekonomi produktif dan kreatif juga muncul di sana gitu. Ada tetesan. Jadi tidak kaku dia. Misalnya ada orang punya acara, ya ada aktivitas ekonomi yang lain. Cuma yang kita sayangkan kan soalnya tetesannya jatuh kemana gitu. Nah, inilah ini ya. Takutnya sebelum ditetes sudah dipotong. Ini yang takutnya kan. Tapi kalau konsumtifnya lebih banyak, bikin acara misalnya istilah bahasa Bali ketebennya lebih banyak, itu yang konsumtif yang tidak bagus. Tapi kalau urusan ritual yang sifatnya yang memanfaatkan ritual itu justru para pedagang luar dengan bermodalkan sebuah kalendernya sudah bisa kaya. Makanya benar kata Prof. Suprapto dalam diskusi dengan saya dulu bahwa hampir 1 triliun perdagang dari luar Bali datang membawa alat-alat upacara ke Bali loh. Itu artinya sebenarnya orang Bali bisa meng-create itu kalau konsepnya nyeraki. Sehingga sekarang ada kebutuhan misalnya pisang, kebutuhan macam-macam. Modalnya satu lembar kalender aja loh, Profesor Dasi. Yang ada dewasa-dewasanya. Oh, itu ya.
Ada dewasa hari ini apa, hari ini apa, odalan di pura apa, ini tinggal mensupport aja ke situ. Situ udah jadi ya, buah-buahan apa semuanya udah jadi, Iya, ayam iya. dan lain sebagainya dari luar semua datang kan, telur dari luar semua dari luar. Itulah karena Berarti Bali gagal nyeraki itu ya. Iya, gagal karena Bali gagal mungkin karena Bali ini adalah terlalu cepat menerima perubahan itu tanpa melakukan katakanlah perenungan atau kontemplasi tentang potensi Iya, Bali. jadi itu adalah suatu konsep yang sudah terlambat. Kita lanjutkan yang lain. Saya juga membaca Anda coba-coba gagah-gagahan memasukkan nandu dan apa satu lagi? Ngadas. Ngadas itu. Nah, itu juga telah gagal di Bali. Iya. Gimana? Kalau saya sebenarnya? melihatnya itu walaupun secara implementatif itu mungkin mulai berkurang, tapi konsep nandu dan ngadas itulah identik dengan profit sharing yang sedang kapitalisme merajalela menggunakan istilah itu, profit sharing. Artinya orang bekerja bersama-sama, ada profit sharing, orang punya A, ini punya B, digabungkan nanti ada share. Ada profit sharing. Ngadas, nandu kan gitu dulu. Orang punya ternak diserahkan nanti ada pembagian hasil. Ya enggak? Sebenarnya spiritnya sebenarnya sama. Banyak sekali contoh, misalnya bilang mari kita kerjasama ngadas, udah itu sepemilik sapi bertanya sapinya mana? Mati. Di sana terus dicek kelima sudah nggak ada. Itulah yang saya itulah yang Bos saya- kan tidak mungkin harus mencari di sana di bukit gitu. itu Akhirnya cek kelima itu kalinya. artinya ada sebuah pengingkaran terhadap nilai Saya yang tidak percaya itu sumber daya manusia. Pasti ada yang salah dalam sistem bisa ngadas jadi itu. bisa jadi karena sudah perubahan perilaku manusia yang melihat bahwa mereka itu sudah kenapa kok kita ini kok Bukan saya tidak percaya hanya semata-mata manusia. Ya. Itu mesti ada sistem. ya kalau mungkin yang salah. Kalau menurut Anda Profesor Dasi, di mana kalau sistem kelemahan sistem kalau, ngadas itu? kalau sistemnya sederhana saja, misalnya sistemnya kalau dia ngadas ternak adalah misalnya kalau punya anak pertama satu bagi separuh. Kalau lahan misalnya di desa saya misalnya adalah 1/3 hasil pertaniannya adalah milik yang nandu, 2/3 yang punya Iya, berarti tanah, itu begitu. kelemahan pada sistem. Mestinya iya. ada ikatan. Jika memang tidak seperti ini, Anda harus membayar ini. Ya, Kalau ini- begitu itu baru benar. Itu artinya ada sanksi, ada Iya. punishment. Tapi kan ternyata tidak ada. Tidak ada di sana memang. Nah, Kalau memang barangkali itu adanya. Berarti bukan manusianya, sistemnya yang lemah. Karena orang Bali percaya dengan karma tadi itu. Apabila sampai dia kasih ngandu dan nadas, terus dijual atau dikatakan mati, itu adalah nanti Sebab tidak cukup dengan karma karena ada satu cara untuk mengalahkan itu. Dengan- Orang Bali bilang begini, "Aduh, putaran awagan." Jangan Tiang iwang. kabur. Kan udah beres kan? Nah, ini persoalan keyakinan. Jadi itulah menurut saya sistemnya dalam arti konteksnya. Berarti sistemnya, adalah- kalau emang sistemnya tidak benar, mengapa Anda acu sebagai satu kearifan lokal? Loh, sebenarnya mereka itu ada tanggung rentengnya sebenarnya mereka itu juga loh. Ada tanggung rentengnya kalau mereka ternak loh, ada loh. Cuma seperti Pak Nyoman tadi katakan bahwa orang Bali ada permisif sedikit. Nah, sudah juang dong bang, dong mani, yuk karmane negen. Inilah di Bali ini sering terjadi seperti itu. Berarti kelemahan dari sistem ekonomi tradisional itu memang tidak ada sanksi. sanksi. Iya. Kalau udah sanksi udah ekonomi modern masuknya itu. Apakah memang Ekonomi modern kan ketat dengan sanksi. di desa kan ada dosa juga itu kan? Iya. Berarti kan itu tidak mesti ekonomi modern. Nah, artinya dosonya dalam konteks berbeda, tidak Oh, seperti begitu. ini. Doso ini bisa masuk penjara. Kalau itu doso itu kan hanya kespekang moral, kespekang anu gitu saja, tidak dikasih minjam lagi, tidak dikasih lagi nandu. Cuma sebegitu aja Pak Nyoman. Kalau Berarti memang kalau memang harus dia menjadi kuat, mesti harus dibenahi. dimenahi manajemen dan sistemnya dan masuk sumber daya manusianya juga. Kalau kemudian dalam kehidupan Anda profit sharing bilang tadi, apa di mana di bank atau di mana cara-cara kerja seperti itu sudah terlaksana? Di perusahaan-perusahaan besar udah mulai berlaku. Contohnya gimana? Katakanlah kalau kita misalnya membangun sebuah usaha, kita ngumpulin uang, saya punya tanahnya, teman punya bangunan, ini mengelola dengan model share begitu atau model profit sharing. Nanti kalau udah hasil berapa 1/3 untuk yang punya gedung 1/3 yang punya modal, 1/3 untuk yang ngelola. Itu namanya profit sharing sudah di zaman sekarang itu sudah lazim. Tapi banyak sekali kalau begitu kan kita pernah lihat profit sharing antara orang asing dengan orang luar negeri, orang-orang dalam negeri yang kemudian begitu usaha sudah berhasil, orang luar negerinya ditendang kan begitu. Nah, itu udah etika bisnis. Etika bisnis sudah dilawan, itu adalah kembali lagi. Berarti inspirasinya dari sistem ngadas. Jangan dong dibawa ke inspirasinya dari sistem ada pembelokan dari sistem ngadas. Ya baiklah Profesor Dasi, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.